Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam sharing informasi tentang marketing. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang marketing submodel, yaitu tentang 9 elemen pemasaran yang dikembangkan oleh Hermawan Kertajaya. Nah, materi ini sangat bermanfaat, dapat menambah pengetahuan tentang marketing. Kemudian juga bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian sertifikasi pemasaran, materi ini sangat membantu teman-teman semua. What is marketing? Nah, apa itu marketing? Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Ini menurut Kotler. Nah, pasar itu kan selalu berubah terus-menerus ya. Dulu pemasaran mungkin hanya berorientasi pada penjualan, tingkat persaingan juga masih rendah ya. Seiring perkembangan zaman, persaingan semakin meningkat, orientasi pemasaran bergeser ke konsep 4P. Kemudian semakin banyak kompetitor, tingkat persaingan menjadi semakin tinggi, sehingga orientasi pemasaran tidak cukup hanya sebatas 4P saja. Nah, pemasaran menjadi konsep bisnis strategik. Nah, hal ini perlu dikembangkan model pemasaran yang lebih komprehensif. Oke, model pemasaran tadi menurut Hermawan Kertajaya lebih tepat adalah dengan menggunakan marketing submodel. Nah, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan perusahaan, yaitu change atau perubahan, kompetitor atau pesaing, customer atau pelanggan, kemudian arsitektur ini juga merupakan blueprint dari perusahaan, yaitu ada strategik, kemudian taktik, value, ya, kemudian selanjutnya adalah scorecard, yaitu untuk mengevaluasi, yaitu dari sisi people, kemudian dari sisi customer dan dari stakeholder. Kali ini kita bahas salah satu model dari marketing submodel, yaitu arsitektur. Yang mana arsitektur ini memiliki 3 komponen, yaitu strategi, kemudian taktik, dan juga value. Nah, yang masing-masing komponen ini terdapat 3 elemen. Untuk yang strategik, 3 elemennya adalah segmenting, targeting, dan positioning. Kemudian taktik, 3 elemennya adalah selling, kemudian marketing mix, dan juga differentiation. Kemudian yang value, 3 elemennya adalah brand, service, dan proses. Nah, sehingga semua berjumlah 9 elemen pemasaran. Strategi merupakan eksplorasi untuk memahami segmen pasar ataupun segmenting, memilih pasar sasaran ataupun targeting, dan juga menetapkan positioning perusahaan. Kita membahas strategi terlebih dahulu. Nah, strategi adalah logika pemasaran di mana perusahaan itu berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Kemudian strategi ini merupakan eksplorasi untuk memahami segmen pasar, yaitu segmenting, kemudian memilih pasar sasaran, yaitu targeting, dan juga menetapkan positioning perusahaan. Kita bahas tentang segmenting. Nah, segmenting adalah membagi pasar yang bersifat heterogen ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat homogen. Nah, ada 4 variabel segmentasi, yaitu geografi, kemudian demografi, kemudian psikografi, dan juga behavior. Nah, untuk yang geografi itu mengklasifikasikan pasar berdasarkan lokasi ya, negara, provinsi, kota. Kemudian yang demografi itu berdasarkan variabel demografis, misalnya usia, kemudian jenis kelamin, kemudian pendapatan dan juga pekerjaan. Sedangkan yang psikografi itu berdasarkan gaya hidup dan kepribadian. Nah, sedangkan yang behavior atau perilaku berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau respon terhadap suatu produk, kemudian juga bisa perilaku atau kebiasaan konsumen dalam berbelanja. Kemudian targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar tadi dan menyeleksinya ya. Kriteria untuk menentukan target pasar yaitu ada 5 kriteria. Yang pertama adalah single segment concentration, yaitu perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Kemudian yang kedua adalah selective specialization, yaitu perusahaan menyeleksi beberapa segmen.
Yang ketiga adalah product specialization, yang mana perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus. Kemudian yang keempat adalah market specialization, yaitu perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Kemudian yang kelima adalah full market coverage, yang mana perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Nah, masih terkait dengan targeting. Nah, bagaimana mengevaluasi target segmen? Yang pertama adalah bagaimana ukuran pasarnya atau market share-nya, kemudian pertumbuhan pasar atau market grow-nya, kemudian keunggulan kompetitif atau competitive advantage, dan juga persaingan ataupun competitive situation. Nah, contoh targeting misalnya hotel Ibis Budget. Nah, contoh ini target marketnya adalah wisatawan dengan budget yang terbatas, ya, dan memerlukan pelayanan yang basic. Nah, kemudian contoh lain adalah misalnya hotel Pullman. Nah, di sini adalah business traveler yang menginginkan full service dan juga fasilitas untuk bekerja. Nah, kemudian kita bahas mengenai positioning. Positioning adalah tindakan merancang tawaran perusahaan sehingga menempati tempat yang berbeda dan bernilai dalam benaknya konsumen. Ya. Kriteria menentukan positioning ini berdasarkan marketing submodel, yaitu menurut Kertajaya, ya. Yaitu yang pertama adalah customer, yang mana positioning harus dipersepsi secara positif oleh para pelanggan dan menjadi reason to buy mereka. Ya. Kemudian yang kedua company, positioning mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang ketiga adalah kompetitor. Nah, kompetitor ini dalam positioning bersifat unik, ya, sehingga dapat dengan mudah mendiferensiasikan diri dari pesaing. Dan yang terakhir adalah change. Nah, positioning dalam change ini berkelanjutan, ya, dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya kita bahas mengenai taktik. Nah, dalam taktik di sini ada 3 elemen, yaitu selling, kemudian marketing mix, dan differentiation. Nah, selling adalah taktik menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk perusahaan. Selanjutnya adalah taktik. Nah, taktik ini terdapat 3 elemen, yaitu selling, kemudian marketing mix, dan differentiation. Nah, taktik merupakan langkah konkret dari strategi yang telah dikembangkan, yang terdapat 3 elemen, yaitu selling tadi, kemudian marketing mix, dan differentiation. Nah, selling adalah taktik menciptakan hubungan jangka panjang dan juga dengan pelanggan, ya. Selling adalah taktik menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui produk perusahaan. Kemudian marketing mix merupakan seperangkat alat pemasaran taktis yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Kemudian differentiation, upaya dari sebuah perusahaan untuk membedakan produknya dengan produk pesaing dalam suatu sifat yang membuatnya lebih diinginkan atau spesial. Kemudian selanjutnya adalah value. Nah, aspek value ini digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan membangun brand yang kuat, kemudian servis yang sesuai, dan proses yang baik. Jadi terdapat 3 elemen di sini, yaitu brand, kemudian servis, dan juga proses. Nah, brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tadi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang ataupun jasa dari seorang ataupun kelompok penjual untuk membedakan dari produk pesaing. Kemudian elemen yang pertama adalah terkait brand. Nah, dalam hal ini terkait dengan kita bahas mengenai brand equity. Nah, atau ekuitas merek. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas yang berkaitan dengan suatu merek yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh barang atau jasa sebuah perusahaan dan atau pelanggan. Nah, di sini ada 5 dimensi ekuitas merek, yaitu brand loyalty, kemudian brand awareness, other asset, brand association, dan perceived quality. Kemudian elemen value yang kedua adalah service. Service adalah suatu tindakan jasa
maupun kinerja yang ditawarkan kepada orang lain dan tidak memiliki wujud apapun serta tidak menimbulkan kepemilikan. Terdapat 5 dimensi kualitas layanan menurut Parasuraman tahun 88 yang disingkat dengan sebutan RATER. Yang pertama adalah reliability, yang kedua adalah assurance, yang ketiga adalah tangible, yang keempat adalah empathy, dan yang terakhir adalah responsiveness. Reliability ini merupakan kehandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan secara akurat. Kemudian assurance itu jaminan dan kepastian ya untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Sedangkan tangible merupakan bukti fisik ataupun fasilitas fisik. Kemudian empati merupakan perhatian yang tulus secara pribadi pada pelanggan. Sedangkan yang terakhir adalah responsiveness, itu adalah memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Elemen value yang ketiga adalah proses. Nah, proses merupakan kualitas atau quality, kemudian biaya atau cost, dan juga penghantaran atau delivery produk dari perusahaan kepada pelanggan. Nah, quality ini menciptakan sistem yang dapat memberikan nilai kepada pelanggan. Sedangkan cost itu menciptakan proses yang bisa meningkatkan efisiensi finansial ya dalam mengedepankan kualitas yang terbaik. Sedangkan delivery itu melakukan proses penyampaian produk barang atau jasa secara tepat dan benar sehingga memuaskan pelanggan. Nah, baiklah teman-teman, demikian tadi sharing kita kali ini ya, membahas terkait dengan marketing submodel, yaitu 9 elemen pemasaran, yaitu segmenting, targeting, dan positioning yang masuk dalam komponen strategi, kemudian selling, marketing mix, dan differentiation yang masuk dalam komponen taktik, kemudian brand, service, dan proses yang mana ini masuk dalam komponen value. Nah, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di sharing selanjutnya dengan topik yang menarik lainnya. Salam bahagia dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.